Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 207, apakah Anda takut Nyonya mungkin tidak menyukai Nona Kiki? Mu Kiki tinggal bersama keluarga Sen hingga pukul 10 pagi. Kemudian, dia meninggalkan keluarga Sen dengan beberapa alasan. Dia meminta Paman Lin untuk mengantarnya ke hotel. Pada saat itu, Seng Xiao dan Lin Muan telah tiba di kamar pribadi. Seng Xiao melambaikan tangannya dengan malas saat dia memasuki ruang pribadi. Kemarilah. Di sisi lain, Lin Muan tersenyum. Itu persis seperti yang kupikirkan. Mu Kiki duduk di samping Seng Xiao dengan ramah. Kemudian, dia menatap Lin Muan dengan curiga. Lin Muan tersenyum sebelum memberikan penjelasannya. Itu demi apa yang kutemukan selama pesta ulang tahun. Sebenarnya, aku ingin bertemu Nona Kiki sebelumnya, tetapi kurasa itu mungkin tidak pantas. Jadi, aku menelepon putra mahkota. Aku tidak pernah menyangka akan bisa mengetahui perasaannya padamu selama pesta. Jadi, aku ingin bertemu kalian berdua untuk membuktikan pikiranku. Lalu, Seng Xiao bertanya padanya dengan nada berbahaya. Aku tidak punya maksud lain, hanya saja kurasa ini cukup menarik. Sangat menarik melihat kalian berdua sebagai pasangan. Itu mungkin bukan hal yang baik jika kamu tahu terlalu banyak. Apa yang kau bicarakan, putra mahkota? Jika kau tidak ingin aku mengetahuinya, tentu kau akan punya 1000 cara untuk melakukannya. Karena kau begitu jujur padaku, jelas kau percaya padaku. Lin Muan meminum tehnya dan tampak santai. Jadi, jangan khawatir. Aku juga ingin tahu apakah kalian akhirnya bisa menikah. Katakan saja padaku jika kau membutuhkan bantuanku. Apakah kamu pikir kamu adalah teman yang sangat penting? Tentu saja kau tidak kekurangan teman, putra mahkota. Tapi, Nona Kiki pasti membutuhkan teman sepertiku. Kemudian, dia merapikan pakaiannya dan berkata kepada mereka. Mari kita bicarakan laporan investigasi kemarin. Obat di kursi itu. Lewati saja. Aku tahu apa itu, kata Mu Kiki terus terang. Baiklah. Berdasarkan rekaman CCTV, ada beberapa orang yang menyentuh kursi itu. Jadi, kami menemui mereka dan menginterogasi mereka. Namun, kami tidak mendapatkan apapun. Namun, saya menyadari satu hal. Itu tidak luput dari pengawasan saya. Ada orang yang tidak seharusnya berada di sana yang juga menyentuh kursi itu. Jadi, saya menggunakan beberapa trik dan menginterogasinya. Akhirnya, saya berhasil memaksanya untuk menjelaskan. Dia mengaku bahwa Putra Mayor Jenderal Zong memintanya untuk melakukannya. Bukankah Nona Kiki bertengkar dengan keluarga Zong kemarin malam? Benarkah? Siapa pelakunya? Jelas, Seng Xiao tidak percaya dengan keaslian hasil tersebut. Lin Muan mengangkat bahunya. Dia juga tampak tak berdaya. Aku tidak dapat menemukan bukti lain. Namun, Nona Kiki menjadi sangat terkenal setelah kejadian tadi malam. Sekarang, semua orang tahu betapa hebatnya gadis dari keluarga Sen itu. Kamu datang hanya untuk mengkritik secara diam-diam. Mu Kiki melotot padanya. Lin Muan mengangkat tangannya tanda menyerah sambil makan. Aku bersumpah bukan itu yang kumaksud. Ngomong-ngomong, apakah ada wanita menarik lain sepertimu di sekitarmu? Kenapa kau tidak mengenalkannya padaku? Aku juga ingin jatuh cinta saat melihat kalian berdua seperti ini. Mu Kiki merasa bahwa Lin Muan pastilah seorang pria yang memiliki banyak pengalaman dengan wanita. Dia tidak akan begitu berani untuk memperkenalkan teman-temannya kepadanya jika dia punya. Itu akan mendorong teman-temannya ke jurang neraka. Namun, dia tidak bertemu Qian selama beberapa hari ini ketika mereka membicarakan tentang teman. Dia tidak yakin apakah Qian telah pulih dari apa yang terjadi antara dirinya dengan Duan Shaoan. Dia menerima pesan Qian saat dia sedang memikirkannya. Qian bertanya apakah dia ada waktu luang sore itu. Qian bertanya apakah dia ingin pergi berbelanja bersamanya. Mu Kiki tersenyum dan memberitahu Qian bahwa dia sedang makan siang di hotel dan memang dia sedang bebas sore itu. Terkadang, sahabat karib tampaknya terhubung melalui telepati. Mereka bisa saja memikirkan hal yang sama pada saat yang sama. Qian akan datang nanti. Kau kembali saja ke Huang Yao nanti. Jangan khawatirkan aku. Mu Kiki berbisik pada Seng Xiao. Seng Xiao menepuk kepala Mu Kiki dengan penuh kekaguman yang tak seorang pun dapat mengerti. Hal itu membuat Lin Muan sangat tercengang. Kalau begitu, biarkan saja seperti itu. Aku akan pergi ke rumah keluarga Sen di sore hari. Itu karena dia tahu bahwa hasil yang diperolehnya dari penyelidikan tidak akan memengaruhi persepsi Seng Xiao sendiri tentang kejadian itu. Ketiganya menyelesaikan makan siang mereka dengan cara yang menyenangkan. Qian sudah sampai di hotel saat itu. Seng Xiao sudah pergi dan kembali ke Huang Yao. Di sisi lain, Lin Muan sudah meninggalkan hotel bersama Mu Kiki, di mana mereka bertemu dengan Lu Qian di pintu masuk hotel. Ayo pergi. Aku ingin berbelanja sampai aku lelah hari ini. Qian membuka pintu mobil dan mempersilakan Mu Kiki duduk di kursi penumpang depan. Keduanya sama sekali tidak menyapa Lin Muan. Mereka pergi begitu saja di depannya. Lin Muan juga pernah melihat Lu Qian.
Karena dia tahu berbagai macam gosip di Jianchuan, dia pasti tahu siapa Lu Qianqian. Kejadian keguguran itu cukup terkenal beberapa waktu lalu. Dia baru menyadari bahwa Qianqian hanyalah seorang gadis kecil saat bertemu dengannya hari itu. Burung yang sejenis pasti akan berkumpul bersama. Dia sama beraninya dengan Mukiki. Mereka bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma meskipun dia tidak menganggapnya sebagai hal yang baik. Mengapa kau ingin pergi terburu-buru tadi? Dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan, Lu Qianqian bertanya kepada Mukiki. Siapa pria di pintu masuk tadi? Apakah kau meninggalkan putra mahkota? Dia adalah tuan muda dari keluarga Lin. Mukiki berkata dengan sederhana. Lagi pula, Xiao Xiao juga ada di sana bersamaku, aku hanya merasa bahwa Lin Muan pastilah seorang pria yang memiliki banyak pengalaman dengan wanita. Jadi, aku ingin melindungimu secara tidak sadar karena takut kau akan terluka. Lihat saja reputasiku sekarang. Siapa yang akan mengejarku? Lu Qianqian tahu tentang kebenarannya dengan jelas. Namun, kedengarannya agak menyedihkan ketika dia mengatakan itu. Apakah kamu belum melupakan kejadian itu? Bagaimana mungkin kejadian itu bisa dilupakan begitu cepat? Namun, itu tidak menghentikan Lu Qianqian untuk memulai semuanya lagi. Mereka punya banyak hal untuk diceritakan satu sama lain setiap kali bertemu. Jadi, mereka menghabiskan waktu berbelanja sepanjang sore. Mukiki telah menyebabkan keributan di pesta ulang tahun keluarga Lin. Jadi, Mama Seng menjadi agak penasaran padanya. Sore itu, dia bertemu Jing Yun dan memintanya untuk mengatur pertemuan antara dia dan Mukiki. Itu karena dia mendengar bahwa Seng Xiao juga mengkhawatirkan anak itu. Jing Yun tahu bahwa dia tidak bisa menundanya lagi. Jadi, dia memberitahu Seng Xiao tentang hal itu. Namun, Seng Xiao sama sekali tidak khawatir. Dia menganggukkan kepalanya dengan tenang. Silakan saja dan atur pertemuan untuknya jika dia ingin bertemu Kiki. Tuan muda, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Tentang apa? Seng Xiao membalas Jing Yun. Khawatir Nona Kiki akan mengekspos dirinya atau nyonya tidak akan menyukainya. Kita akan tetap bersama, entah dia menyukai Kier atau tidak. Jadi, hasilnya tidak penting. Mengenai hal lainnya, menurutmu apakah Xiao Qi tidak bisa mengatasinya? Seng Xiao tidak khawatir tentang bagaimana Mukiki akan bersikap di depan ibunya. Karena Seng Xiao sudah berkata seperti itu, Jing Yun tidak perlu khawatir lagi. Dia hanya perlu melakukan pekerjaannya dan dia bisa memikirkan hal-hal lain. Namun, akan lebih baik jika mereka memberitahu keluarga Sen tentang hal ini. Mereka tidak dapat meminta Mukiki untuk bertemu dengan Mama Seng tanpa sepengetahuan mereka karena itu akan sangat tidak sopan. Jadi, Jing Yun bertanya pada Seng Xiao apakah mereka perlu memberitahu keluarga Sen tentang hal ini. Seng Xiao menatapnya dan membalas, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, aku akan memberitahu Tuan Tua Sen tentang hal ini. Lalu, aku akan mengatur tanggal, waktu, dan tempat untuk memberi Nona Kiki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Kita juga bisa membiarkannya sedikit bersantai. Bagaimanapun, Seng Xiao telah berjanji kepada ibunya bahwa ia akan dapat bertemu calon menantunya setelah 3 bulan. Ia dapat memenuhi janjinya dengan cara ini, tetapi ibunya tidak akan menyadarinya. Lebih baik memberitahu keluarga Seng juga. Namun, beberapa orang mungkin tidak merasa nyaman.